Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again with Miss Putih. How are you today? I'm hoping that you're always healthy and happy at home. Nah teman-teman, kembali lagi kita akan belajar. Semoga masih semangat ya untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga sudah siap ya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Okay, grade 5, before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Today we will learn about life cycle. Do you know what is life cycle? Nah, coba teman-teman perhatikan gambaran dari daur hidup katak berikut ini. Kenapa ya? Katak itu saat muda dan tuanya berbeda? Atau dari mana katak itu berasal? Dan bagaimana dia bisa punya keturunan lagi? Nah, kita akan bahas ini dalam bahasan life cycle, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai daur hidup. Animals, like all living things, reproduce to make sure their own kind lives on. Hewan, sama seperti makhluk hidup yang lain, berkembang biak untuk memastikan bahwa jenisnya tetap lestari atau tidak punah. All of the stages in an animal's life make up its life cycle. Jadi, seluruh tahapan dari kehidupan makhluk hidup, kalau di sini kita akan bahas tentang hewan, disebut sebagai life cycle. Contohnya pada life cycle of sparrow, atau daur hidup dari burung gereja berikut ini. Sparrow atau burung gereja yang dewasa akan melakukan perkawinan kemudian menghasilkan telur atau sparrow eggs. Sparrow eggs ini will grow and develop become a sparrow chicks. Dia akan tumbuh dan berkembang menjadi anak dari burung gereja atau yang kita sebut sebagai sparrow chicks. Lama-kelamaan, sparrow chicks ini juga akan tumbuh dan berkembang menjadi adult sparrow atau burung gereja dewasa. Tahapan mulai dari dia menjadi telur, kemudian sampai menjadi dewasa, inilah yang disebut sebagai life cycle. Animal life cycles can be different in the number of stages of growth the offspring go through before they become adults. Jadi, daur hidup hewan dapat berbeda pada jumlah tahapan pertumbuhannya. Nah, tahapan pertumbuhan ini adalah tahapan yang dilewati keturunannya sebelum mereka menjadi dewasa. Contohnya pada the life cycle of ladybug here. Adult ladybug, khususnya yang betina, maka dia akan menghasilkan telur atau ladybug eggs. Ladybug eggs will develop and grow, become a larva. And then the larva grow to become pupa. Then the pupa producing adult ladybug. Jadi di dalam pupa itu nanti terdapat ladybug yang dewasa ketika dia menetas atau keluar dari pupa. Nah, di sini kita tahu bahwa ladybug memiliki 4 tahapan untuk menjadi ladybug dewasa, yaitu mulai dari dihasilkan telur, kemudian menjadi larva, menjadi pupa, baru menjadi dewasa atau adult. Namun, hal berbeda terjadi pada the life cycle of grasshopper atau belalang.
Pada belalang ada 3 tahapan untuk menjadi dewasa. Yang pertama adalah eggs atau telur, kemudian nymph atau nimfa, lalu nimfa ini akan menjadi dewasa. Jika teman-teman perhatikan, pada ladybug, ketika telur menetas, maka menjadi larva yang berbeda dengan dewasanya. Namun, pada grasshopper, ketika telur ini menetas, maka menghasilkan nimfa yang mirip dengan hewan dewasanya. Perbedaannya, nimfa lebih kecil ukurannya. Di sini, grasshopper memiliki 3 tahapan, yaitu eggs, nymph, and adult. Oke, sekarang kita bahas the cycle of cockroach atau kecoa. Siapa teman-teman di sini yang takut sama kecoa? Nah, walaupun kecoa itu sepertinya tidak menguntungkan, namun sebenarnya dia tetap memiliki peran ya teman-teman dalam lingkungan. Jadi, kita tidak perlu membunuhnya jika tidak mengganggu kita. Oke, sekarang mari kita lihat the life cycle of cockroach. Jadi, kecoa betina atau female cockroach lays its egg in an egg case. Jadi, kecoa betina akan meletakkan telurnya pada sebuah kotak yang berisi banyak telur. Selanjutnya, telur-telur ini akan menetas. A young cockroach called nymph. Nah, kecoa muda ini kita sebut sebagai nimfa atau nymph. The nymph looks similar to an adult cockroach, but is smaller and doesn't have wings. Nah, nimfa dari kecoa ini, dia ukurannya lebih kecil dan tidak memiliki sayap. Namun, terlihat sama atau similar dengan kecoa dewasa. A nymph will molt about 8 times before it grow into an adult cockroach. Jadi, nimfa-nimfa ini akan berganti kulit hingga 8 kali sebelum dia menjadi kecoa dewasa. Then, as an adult, the cockroach will then produce new young of its own. Nah, saat dia sudah menjadi dewasa, maka dia akan menghasilkan keturunannya sendiri. Dari sini kita tahu bahwa the life cycle of a cockroach has 3 main stages: egg, nymph, and adult. Ya, ini adalah egg, kemudian ini adalah nymph. Di sini nymphnya ada 2 gambar ya teman-teman, dan yang terakhir adalah adult. Berarti life cycle dari cockroach itu sama seperti belalang ya. Dan mari kita belajar tentang life cycle of mosquito atau nyamuk. A female mosquito lays groups of eggs in water. Nah, jadi kalau tadi kecoa itu meletakkan telurnya dalam sebuah kotak yang diletakkan atau hidup di darat. Nah, untuk nyamuk betinanya akan meletakkan telurnya di air. Gitu ya, jadi dia meletakkan telurnya di air dan dalam jumlah yang banyak. A mosquito larva called a wriggler hatches from each egg. Nah, lama-kelamaan larva dari nyamuk ini akan menetas dari masing-masing telurnya. Larva ini kita sebut sebagai wriggler. The wriggler grows just beneath the surface of the water. Nah, wriggler ini tumbuhnya tepat di bawah permukaan air. Jadi, ini adalah permukaan air. Dan ini adalah wriggler. Kemudian, bagaimana cara dia hidup? Nyamuk itu kan hidupnya di darat. Nah, wriggler ini takes in air through a special tube. Untuk mendapatkan oksigen, wriggler ini memiliki tabung khusus, sehingga udara dapat masuk melalui tabung tersebut.
Selanjutnya, the mosquito larva molts several times as it grows. Selanjutnya, larva dari nyamuk ini akan berganti kulit juga beberapa kali selama dia tumbuh. It then change into pupa. Selanjutnya, setelah berganti kulit, dia menjadi pupa. Nah, di sini masih ada ya teman-teman egg tube-nya atau tabung khususnya. Nah, saat sudah menjadi pupa, the outer covering of the pupa then splits open and an adult mosquito emerges. Saat waktunya sudah cukup, maka covering atau bagian luar dari pupa ini akan terpisah dan terbuka. Nah, jika sudah seperti ini, nantinya adult mosquito atau nyamuk dewasa akan muncul keluar dari pupa, lalu mulai terbang ke udara. Nah, berarti dari life cycle mosquito tadi kita tahu bahwa dia memiliki 4 tahap atau 4 stages: egg, larva, pupa, and adult. Nah, kira-kira life cycle nyamuk ini sama dengan hewan apa, teman-teman? Nah, sekarang mari kita lihat life cycle of butterfly. A female butterfly lays egg on a plant that will provide food for its young. Sama seperti hewan lain, hewan betina dari kupu-kupu akan meletakkan telurnya. Namun, perbedaannya ia meletakkan telurnya pada tumbuhan that will provide food for its young, yaitu tumbuhan yang menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Many eggs are usually laid at one time. Nah, dalam sekali bertelur, biasanya jumlahnya akan banyak sekali. A butterfly larva called a caterpillar hatches from each egg. Nah, contohnya seperti ini. Telur-telur yang tadi dikeluarkan oleh female butterfly kemudian akan tumbuh dan berkembang membentuk larva atau yang kita sebut sebagai caterpillar. Lalu caterpillar ini akan keluar dari telur. Nah, jika teman-teman perhatikan, the larva doesn't look like an adult butterfly. Nah, larva ini tidak seperti kupu-kupu dewasa. The larva has a worm-like body. Larva kupu-kupu ini memiliki bentuk seperti cacing. Nah, setelah menjadi caterpillar atau larva, the larva feeds on leaves and molts several times as it grows. Kemudian, larva ini akan memakan dedaunan dan berganti kulit beberapa kali. Kemudian, when the larva reaches its full size, it stops eating. Jadi dia akan terus makan sampai ukurannya membesar. Nah, jika ukurannya sudah full, dia akan berhenti makan. It then changes into a pupa, dan dia akan membentuk penutup luar dan menjadi pupa, seperti ini. Inside the hard pupa covering, many changes are taking place. Nah, dalam penutup ini atau di dalam pupa ini banyak terjadi perubahan. Contohnya yaitu pembentukan sayap dari kupu-kupu. When the pupa case breaks open, an adult butterfly comes out. Ketika covering atau penutup dari pupa itu terbuka, maka adult butterfly muncul. Jadi kupu-kupu dewasanya muncul ketika pupanya terbuka. The adult butterfly will then produce new young of its own. Selanjutnya, adult butterfly ini akan menghasilkan keturunannya lagi. Like that of a mosquito, berarti
Kupu-kupu memiliki tahapan yang sama dengan nyamuk, yaitu has 4 stages: egg, larva, pupa, and adult. Nah, inilah beberapa contoh dari life cycle animals. Semoga dapat dimengerti ya, teman-teman. Oke, jadi apa kesimpulan dari yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, life cycle of animals yang sudah kita pelajari memiliki 3 stages or 4 stages. Yang memiliki 3 tahapan, diantaranya ada sparrow atau burung gereja dan grasshopper atau belalang. Namun, yang 4 stages atau 4 tahap ada ladybug, mosquito, butterfly, and cockroach. Nah, inilah beberapa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke teman-teman, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Now, please finish your workbook activity 40, pages 81 and 82. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.